Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kedatangan Xabi Alonso di Chelsea. Resmi sudah, Xabi Alonso akan jadi nahkoda Chelsea di musim 2025-2026 dengan durasi kontrak 4 tahun. Jika finish di peringkat 9, Alonso akan mengawali musim tanpa sepak bola Eropa. Ini memang merugikan tim, namun momen yang tepat untuk perbaikan dengan fokus di Liga. Dan ini opini Ruang Taktik di X yang cukup banyak dapat respon. Yep, in my opinion, skuad Chelsea sebetulnya lebih dekat dengan gaya main Alonso yang lebih terstruktur daripada klub sebelumnya Real Madrid, di mana Alonso di sana kesulitan membuat stabilitas sisi attacking dan defending. Nah, seperti apa detail taktik Alonso di dua klub sebelumnya? Let's go, kita bahas sama-sama. Formasi adalah titik awal posisi pemain, dan di era modern ini satu tim bisa memiliki banyak formasi dalam satu pertandingan. Di Leverkusen, Xabi Alonso banyak menggunakan formasi berbasis 3 center back. Dari formasi 3 center back ini bisa diubah jadi 4-2 dengan wingback kanan Frimpong yang stay di belakang, sementara center back kiri akan melebar menjadi fullback. Fitur taktikal yang paling menonjol adalah peran Grimaldo yang sebenarnya seorang wingback kiri, namun diberi lisensi roaming. Ini akan membuat Leverkusen asuhannya punya 3 pemain yang memiliki tipikal roaming yang berguna untuk overload sisi kiri, ditambah tipikal striker yang juga kerap drop membuat sisi kiri penuh. Jika tidak mampu menembus, switch play ke sisi kanan dipakai saat lawan terpancing merapat. Terlihat shape 4-2 di sini dengan pemain lain yang berotasi posisi. Wirtz berada lebih di belakang bersama Boniface yang seorang striker, sementara Grimaldo yang seorang wingback berada di depan bersama Hofman yang merupakan pemain nomor 10. Para pemain menumpuk di kiri inilah wide overload sekaligus memenuhi sisi paling dekat dengan bola. Dipakai untuk menerobos pertahanan rapat lawan, sedangkan Frimpong di sayap kanan bersiap untuk menerima switch. Kembali terlihat struktur 4-2, namun kali ini Grimaldo yang lebih turun dan Frimpong di kanan lebih naik. 3 penyerang masih berada di tengah, ditopang 2 gelandang. Namun Alonso sendiri mengungkapkan jika ia kerap mengubah shape menjadi 3 back. Ia ingin berikan pemain stimulus sendiri untuk build up dengan struktur 3 back atau bahkan 2 back, tergantung situasi. Pada momen ini, terlihat 3 back di belakang dengan Grimaldo yang akan lebih naik, lalu gelandang hanya 1, sementara satunya lebih tinggi. Di momen ini memang lawannya hanya menempatkan 1 pressure dan posisi tertinggal, sehingga Alonso harus mengurangi jumlah pemain di belakang untuk lebih menyerang. Shape 3-1 memang ia gunakan kala bermain lebih attacking. Tujuannya menaruh lebih banyak pemain di lini depan, namun tetap menjaga lini pertahanan dari counter attack dengan 3 center back. Lalu jika ditanya apakah Chelsea harus mengubah formasinya? Menurut Ruang Taktik tidak perlu. 4-2-3-1 peninggalan Enzo Maresca masih bisa dipakai tanpa perubahan signifikan. Di salah satu laga, Maresca pernah mengubah formasi 4-2-3-1-nya menjadi shape menyerang 3-1 dengan Gusto yang didorong lebih ke depan sehingga Estevao bisa lebih ke tengah. Di belakang ada 3 back dan Enzo bisa didorong lebih naik untuk menambah pemain di lini tengah. Nampak mereka bermain dengan 3 back di belakang ala Alonso tadi dan 1 pivot dengan 3 gelandang di tengah membentuk diamond. Diamond atau dalam skala kecil segitiga yang disebut juga triangle pass jadi senjata Alonso untuk progresikan bola. Di Real Madrid pun sama. Diamond dan triangle pass dibentuk untuk menciptakan prinsip support serta koneksi antar pemain. Lalu prinsip bergerak atau mobility untuk mengekspos ruang. Bergerak untuk mengekspos ruang ini yang menuntut pemain Chelsea untuk lebih improve di tangan Alonso. Pasalnya, mereka memang terstruktur namun rigid dan statis. Ini kelemahannya. Contohnya pada momen ini, build up 3 back namun kiper terlibat sehingga struktur menjadi 4-2 di belakang.
Di depan nampak 5 penyerang namun sangat statis, tidak ada pergerakan rotasi antar pemain. Striker ya di depan, winger ya di sayap. Ini membuat Chelsea era Maresca terstruktur namun terlalu kaku yang membuat kiper sendiri bingung hingga salah oper. Bangun serangan kembali dilakukan kiper Robert Sanchez. Nampak terstruktur memang dengan shape 4-2 dan ada pemain yang rotasi posisi. Namun pasca progresi ke Palmer, pemain lain terlihat pasif. Pedro sudah coba membuka ruang namun pemain lain tidak bergerak mengeksposnya. Lalu akan kita bandingkan dengan bagaimana Alonso membuat pemainnya tidak rigid atau kaku, paham akan ruang dan support segitiga untuk kombinasi. Di sini, Xhaka turun lalu center back naik disusul pergerakan Palacios untuk memberikan support bersama Wirtz. Umpan kombinasi dilakukan di area kecil dan jika tidak bisa menembus, back pass dipakai lalu memindah arah serangan ke space yang lebih terbuka di sisi lain. Di momen lain diawali dengan Wirtz yang turun memancing back naik dan bagaimana ia bisa bergerak aktif lari untuk mengekspos ruang. Dengan pergerakan ini, shape bertahan lawan merespon dan terbuka ruang di tengah yang diekspos Xhaka. Ia bisa bebas terima bola dan berbalik badan di ruang antar lini. Aspek ini memang lebih ke individu pemain dan Alonso punya PR untuk integrasikan pemahaman ruang ini ke tim barunya. Selain itu, ia harus mengubah gaya main kaku posisional menjadi lebih cair penuh rotasi agar tidak mudah tertebak. Dan ini demanding terhadap pergerakan tanpa bola pemain. Di Leverkusen, Alonso punya Grimaldo yang posisi aslinya wingback kiri namun bisa bergerak roaming seperti ini. Selain Wirtz yang memang berposisi nomor 10, role Grimaldo ini cukup unik lantaran ia bisa inverted dan roaming, tidak seperti wingback kebanyakan. Di posisi nomor 10, Chelsea punya Cole Palmer. Meski yang pasca sembuh cedera, penampilannya belum konsisten. Ia bisa jadi pemain yang diberi lisensi free roam. Juga ada João Pedro yang memang kerap link up dengan drop dari post striker. Namun tentu dibutuhkan lebih banyak pemain lagi untuk bermain lebih cair, terutama di area kelebaran, baik itu fullback ataupun winger. Jika ditanya mengapa Alonso dianggap gagal di klub sebelumnya, ruang taktik akan menjawab lebih karena faktor ruang ganti atau non-teknis. Jadi faktor teknis, ia sebetulnya juga punya masalah menstabilkan fase menyerang dan bertahan. Alonso sangat demanding timnya untuk bisa bertahan di area tinggi atau melakukan high pressing, namun tidak cukup berhasil. Pressing lini depan yang kurang intens kerap membuat jarak antar lini lebar dan mudah diekspos lawan. Lini belakang juga rentan diterobos. Kembali terlihat problem yang terulang, lini depan yang telah turun sehingga terbuka ruang di depan bek. Tidak hanya itu, para pemain belakang juga terlalu empuk ketika merebut bola. Di Leverkusen bisa dijadikan standar high press yang diinginkan Alonso. Terlihat blok press 2-3 yang diisi 2 gelandang serta 3 pemain depan. Namun saat bola di sayap, wingback segera naik untuk press agresif. Ruang antar lini yang jadi problem Alonso di Madrid pun bisa dikompensasi oleh center back yang naik seperti ini. Dari beberapa momen tersebut, Alonso menginginkan Chelsea bertahan lebih proaktif ke depan. Dan ini bukan hal yang besar bagi skuad sekarang. Pedro Neto nampak aktif membantu Cucurella lakukan press agresif yang juga didukung João Pedro. Aktifnya lini depan untuk bertahan ini bisa dikonversi jadi serangan balik dan gol. Skuad Chelsea sekarang cukup punya kemampuan serta komitmen yang mendukung taktik pressing Alonso di depan ini. Overall, skuad di Chelsea mungkin tidak setinggi level pemain di Real Madrid, namun lebih lengkap. Dan bukankah dia di Leverkusen diisi skuad yang tidak mentereng namun tunduk pada kebutuhannya? So, kita akan coba bedah lagi kalau Chelsea melakoni laga pertamanya.